Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sabuin. Saya melayani di Gereja Kemah Injil Jemaat El Shaddai Kerobokan. Saya diberikan tema oleh Badan Pengurus Daerah, yaitu tentang kedatangan Kristus. Jika kita berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, itu sangat luas dan kita telah banyak belajar tentang hal ini. Namun pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan di bawah satu tema bagi kita, menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, yaitu tekun menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai orang percaya, memang kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan tekun. Mengapa orang percaya harus tekun menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Kita harus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali karena beberapa alasan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita sebagai orang Kristen harus tekun menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kita belajar dari nas ini bagaimana murid-murid Tuhan Yesus selama 40 hari mereka diyakinkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia telah bangkit dari kematian. Ia meyakinkan murid-muridnya bahwa ia hidup, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya selama 3 tahun lebih itu benar, dan bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus semuanya tentang kematian dan kebangkitannya adalah benar. Dan Yesus meyakinkan mereka, menampakkan diri kepada para murid, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, sebagai orang percaya atau orang Kristen, hari-hari ini kita menemukan banyak orang yang karena tidak sabar bisa berhenti mengikut Tuhan Yesus karena banyak tawaran dan lain sebagainya, karena banyak kesulitan, banyak tekanan, banyak aniaya, menyebabkan banyak orang percaya tidak tekun lagi, tidak konsisten lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita tahu bersama bahwa tidak sedikit orang yang mengalami hal ini. Jika kita bicara mengenai kata menanti atau menunggu,
itu butuh waktu dan proses, butuh kesabaran yang sangat besar, apalagi kita menantikan Tuhan yang mengasihi kita untuk datang kembali yang kedua kali. Mengapa kita harus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali karena alasan-alasan yang terdapat dalam ayat yang kita baca tadi. Alasan yang pertama adalah karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan inisiatif dan ketetapan Allah sendiri menurut kuasanya, menurut otoritasnya, menurut hak dan kewenangan Allah sendiri. Itu kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-7 ketika para murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi, ketetapan Allah adalah mutlak. Inisiatif Allah adalah mutlak. Janjinya tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, dan Allah telah menetapkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu, dan ini merupakan keputusan ketetapan Allah sendiri. Di ayatnya yang ke-11, ketika para murid masih menatap ke langit, melihat Yesus yang terangkat ke sorga, dan ketika mereka sedang berdiri melihat Yesus terangkat ke sorga, ada dua orang malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali adalah inisiatif Allah, adalah ketetapan Allah, adalah keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, dan kita tahu bahwa Allah pasti konsisten dengan apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya, dan apa yang ditetapkannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya yang telah mengenal Allah kita juga harus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah janji yang diberikan kepada kita bahwa ketekunan kita menantikan Kristus datang yang kedua kali itu sangat penting. Berdasarkan janji dan ketetapan Allah sendiri. Allah yang mengatakannya, Allah yang menetapkannya, Allah juga yang akan menggenapinya pada waktu yang sudah ditetapkannya bagi kita. Sebagai orang percaya, menanti bukanlah hal yang mudah, tetapi berdasarkan janji Allah, kita dikuatkan dan dimampukan untuk tetap setia, tetap tekun menanti janji Allah. Kita harus tekun menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena alasan yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan inisiatif atau ketetapan Allah sendiri, merupakan janji Allah yang pasti digenapi bagi gerejanya atau bagi kita orang percaya. Alasan yang kedua, mengapa kita harus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam ayatnya yang ke-7, ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-6, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Engkau tidak perlu mengetahui waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masanya. Masa dan waktu pemulihan kerajaan bagi Israel
tidak ada seorang pun yang tahu. Itu bukan fokus utama dan yang pertama bagi para murid untuk mengetahui hal ini. Menurut Tuhan Yesus, itu adalah rahasia dan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah konsisten dengan itu. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka harus berjaga-jaga sebab kedatangan Tuhan Yesus akan menimpa semua penduduk bumi. Karena itu harinya tidak ada seorang pun yang tahu, dan Tuhan Yesus berpesan bahwa orang percaya harus berjaga-jaga. Jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Kemudian di dalam Matius pasal 24 ayat 36 saya bacakan untuk kita. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayatnya yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dilanjutkan lagi di ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu. Waktunya kapan, harinya hari apa, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu rahasia, dan karena kita tidak tahu, maka kita harus tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketekunan kita ditandai dengan berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang kembali. Dalam ketekunan ini, dalam kita berjaga-jaga dan berdoa, ini menolong kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bahwa Yesus Tuhan telah memberikan pesan pada kita orang percaya. Ia akan datang kembali sesuai dengan janji yang diberikan Bapa kepada kita. Dan yang kedua, karena kita sebagai manusia, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap tekun, kita harus siap sedia. Bukan dengan bebas melakukan pesta pora, hati syarat dengan dosa, atau melakukan kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi kita tetap tekun menantikan kedatangan Kristus, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Alasan yang ketiga mengapa kita harus tekun menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama karena adalah inisiatif Allah sendiri, ketetapan Allah sendiri, janji Allah sendiri. Yang kedua, kita tekun menantikan Tuhan Yesus karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, mengapa kita harus tekun menantikan Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali? Karena kita telah diberi kesempatan untuk melayaninya hari-hari ini. Di ayatnya yang ke-8 Kisah Para Rasul, firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jangka waktu yang Tuhan berikan kepada para murid itu tidak banyak, sisa hidup mereka tidak banyak, tetapi waktu yang diberikan kepada mereka adalah cukup untuk mereka menjadi saksi selama para murid ada di bumi.
fokus yang Tuhan Yesus mau nyatakan pada para murid adalah bukan masalah waktu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi fokus yang Tuhan Yesus mau para murid pikirkan dan lakukan adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk menerima kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dan menjadi saksi. Jadi bukan fokus pada waktu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi para murid harus fokus pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan pada mereka untuk melayani. Pada saat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, pada saat sebelum para murid menerima Roh Kudus, mereka kebanyakan gagal untuk konsisten mengikuti Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa seperti Simon Petrus, ada ketakutan dan penyangkalan pun terjadi. Banyak kegagalan ya, melayani Tuhan tanpa kuasa, itu kegagalan banyak terjadi. Tetapi pada saat mereka menerima janji Tuhan, mereka tekun menantikan janji Tuhan, dan pada saat tiba hari Pentakosta, lalu Roh Kudus turun dan menguasai para murid, kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Jadi pelayanan berdasarkan kuasa daging selalu menghasilkan kegagalan. Tapi jika pelayanan yang kita lakukan berdasarkan kuasa yang diberikan dari Allah kepada kita di dalam pribadi Roh Kudus, akan menghasilkan pertobatan jiwa-jiwa baru. Tugas kita bukan sibuk memikirkan kapan Tuhan Yesus datang, itu bukan fokus utama. Fokus utama kita adalah bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersaksi dalam pimpinan Roh Allah yang hidup. Kesempatan telah diberikan kepada kita untuk melayani. Sama seperti para murid, mereka hidup tidak begitu panjang, tidak begitu lama setelah Yesus terangkat ke sorga. Tetapi selama hidup yang pendek ini, mereka gunakan kesempatan yang ada dalam pimpinan, dalam kuasa, dalam otoritas Roh Allah yang ada di dalam hidup mereka. Mereka dimampukan, mereka dibuat menjadi sanggup, mereka dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Karena menghadapi penguasa di udara dan kuasa jahat yang menghambat pemberitaan mereka melalui kebencian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan banyak kali mereka didera, banyak kali mereka disiksa, tidak sedikit di antara mereka yang berdarah, dan tidak sedikit di antara mereka yang mati karena dibunuh, menderita. Dan kita tahu akhir hidup dari kesaksian para murid. Mereka konsisten melakukan itu sebelum Tuhan Yesus datang. Dan selama hidup mereka mengerjakan yang terbaik. Karena janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Mereka menerima kesempatan yang telah diberikan pada mereka, yaitu ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka menerima kuasa, menerima power, kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk memberitakan Injil dengan berani, untuk mengadakan mujizat. Banyak orang dibangkitkan, banyak orang disembuhkan, dan banyak orang bertobat oleh karena pertobatan, oleh karena pemberitaan dari para murid, oleh karena penyerahan diri para murid kepada Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kesempatan yang diberikan kepada para murid itu menjadi contoh yang sangat baik, saksi yang sangat baik, memberitakan siapa Yesus, menjadi saksi Kristus. Benar-benar memang harus kita menyerahkan diri kepada Dia yang kita saksikan, kepada namanya yang kita beritakan, pribadi yang kita kenal, yang kita ceritakan, kita saksikan. Itu disertai dengan kuasa Allah, mampu meruntuhkan benteng-benteng pertahanan, mampu meruntuhkan kuasa-kuasa dunia ini, dan mampu menyatakan kuasa Allah, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda,
oleh kehadiran Roh Allah melalui hidup kita setiap orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita harus tetap dan senantiasa tekun, setia menantikan kedatangan Tuhan. Bagian kita adalah pegang janji Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, dan karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita berikan kesempatan ini bukan kepada si jahat untuk memporak-porandakan hidup kita maupun hidup orang lain, tetapi mari kita berikan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan karunia, sesuai dengan pimpinan Roh Allah di dalam hidup kita. Mari kita berikan diri kita, serahkan hidup kita kepada Allah, kepada Roh Allah, kepada Roh Kudus untuk memimpin, memampukan kita melayani tepat sasaran, memampukan kita melayani, menyukakan hati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin melayaninya, mengabdikan hidup kita kepadanya, Sang Raja kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, bukan siapa yang hebat yang dapat melakukan itu, tetapi siapa yang tekun menyelesaikan itu, siapa yang setia menyelesaikan pertandingan sampai akhir, itu yang akan mendapat upah. Kita mencari atau menunggu kata Tuhan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, kita mencari well done-nya Tuhan, dan bukan apa yang diharapkan manusia, tapi yang diharapkan Tuhan adalah ketekunan dan kesetiaan kita sampai pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.